Oke, kita masuk ke back yang keempat, back D. Lanjut ke rear gearbox. Ini back D. Back delta, delta dulu. Kita mau mulai ngerjain yang bagian belakang, gearbox belakang. Oke, taruh dulu sini ya. Tadi kemarin di video sebelumnya kita udah ngerjain yang back C. Sekarang kita ngerjain yang D. Oke, kita buka dulu. Shred. Ini ada macam-macam. Kita disuruh sama bukunya mulai dari ini, berarti ini box ini. Suruh buka dulu. Enggak, ini ada armnya pada belakangan, tapi masangnya barengan sama ini. Nah, ini wing mount juga belakangan. Yang disuruh duluan adalah ini nih. Ini sama ini. Udah dah, nih armnya masukin dulu deh ya, biar kita tidak repot. Ini duluan, terus diferensial belakang ini yang udah kita siapin. Lalu kita disuruh buka baut-baut. Ini baut-bautnya, suruh buka baut-baut. Ada baut apa aja nih yang disuruh di awal. Ini bukan baut kutu. Ini ada lagi yang lain, yang 3x10. Nih berarti ya. Ini kita buka. Dan yang ini juga kita buka. Oke, yang 3x10 sama disuruh masang CVD-nya. Ini ada CVD-nya. Oke, CVD-nya yang panjang sendiri nih, karena kalau yang pendek itu buat roda. Panjang plus sama ini. Terus kemudian ini drumnya sama seperti di video sebelumnya, sama pinnya, barangnya sama. Ini CVD nanti kita simpan dulu aja karena belum kepake. Ini bearing kepake, harus dipasang. Oke, kita buka. Terus ini ntar aja. Mesti dibuka dulu karena dari bagian luar kita akan masang satu bearingnya kita pasang di sini. Lalu di bagian dalam juga ada satu bearing, jangan sampai lupa. Dia nggak pasti ngeplak sih, jadi kalau salah jadi ketahuan. Nggak ada lagi yang lain, jadi ukurannya memang cuma itu aja. Kemudian ini nanti masuknya begini. Nah, sebelum kita masukin, kita harus pasang drumnya dulu. Seperti di video sebelumnya sama aja. Drumnya kita masukin di sini. Terus kemudian kita masukin ke
bagian mangkoknya. Nah dari mangkoknya ini kita masukin pinnya. Pastikan kena ke drumnya, tapi kalau nggak kena ke drumnya ya udah pasti copot. Jadi aman. Ini tinggal masukin cupnya. Terus setelah itu kita masukinnya dari luar ya, bukan dari dalam, dari luar ke dalam. Lalu kemudian masukin pinion bevel gearnya. Nah, pinion bevel gearnya dimasukin. 29,76. Down on 44,21. Oke, ditekan sampai masuk. Oke, setelah masuk ini kita disuruh masukin baut M3x8 M3x8 ini bautnya, dan kita kasih lock tab. Oke, red lock yang pakai warna biru ya, jangan yang pakai warna merah. Kalau pakai yang warna merah nanti susah banget bukanya. Oke, ini putar M3x8. Terus kita butuh bantuan tang untuk megangin kepalanya ini supaya dia nggak muter. Oke, agak susah memang karena dia lebih panjang daripada yang sebelumnya. Sebelumnya itu yang depan ya maksudnya ya, lebih panjang. Kayak gini dia masuk sempurna. Oke, ini udah kayak gini ya, tuh sesuai dengan gambarnya. Lalu kemudian perintah berikutnya adalah kita disuruh masukin diferensialnya. Diferensialnya sebelah kiri, kalau di belakang seperti ini, dan tutupnya. Oke, ngeplak masuk. 3x10, M3x10 kita cari. Dua buah M3x10. Kalau yang belum hafal ukuran bisa coba diukur pakai Sigmat. Terakhir pakai 2 jari. Dan yang jangan lupa adalah kasih grease. Di sini perintahnya adalah dikasih grease. Grease-nya apa? Pakai black grease. Kenapa sih black grease? Karena kalau pakai grease biasa itu dia lagi muter gini, nanti dia hilang grease-nya. Nah, black grease ini memang khusus untuk gearbox. Sebenarnya nggak usah banyak-banyak, tipis aja tapi rata. Gitu, sini dikit lagi deh. Ntar komen netizen bilangnya pelit lagi. Oke. Nah ini habis itu diputar gini, putar seperti ini. Sebenarnya nanti juga akan rata. Nah bedanya black grease ini dia nempel sama metalnya. Kalau pakai grease biasa, nanti dia udah muter kenceng, dia nanti pindah nih ke gearboxnya. Jadi dia nggak nempel di gearnya lagi, tapi udah ke arah boxnya semua malah nanti. Nah black grease ini tidak dikasih dari box ya, jadi ini punya sendiri black grease nya. Oke, setelah jadi ini, maka kita lanjutkan dengan perintahnya adalah suruh masang arm.
Setelah arm diambil, ini kita masukin karena disuruh di reamer pakai 3 mili. Ini cuma gini aja buat memastikan nggak ada kotoran di dalamnya ya. Ini 3 mili pas. Oke, lalu kemudian ini dia barangnya. Coba saya mau lihat. Nah, ini juga berbeda. Ini juga beda dari versi 1. Dari modelnya beda, tapi dari ukurannya saya belum tahu, nanti kita cek. Cuma dari bentuk dan dari warnanya V1 dan V2 ini berbeda. Dari warna dan bentuknya. Dari entengnya juga ini enteng banget. Nanti kita lihat bener apa enggak gitu ya. Nah, karena di V1 karakter belakangnya itu kalau buka gas suka ngesot, maka kita mau langsung merubah default settingnya. Jadi kita mau pakai yang miring ke arah dalam. Miring ke arah dalam supaya toe-in-nya kita tambahin, karena kan kalau kita di Indonesia kita nggak butuh speed yang terlalu kenceng, motor kita udah pada kenceng-kenceng. Jadi saya mau ngasih toe-in dan mau kita bikin supaya roll centernya juga berubah. Jadi kita mau nurunin roll center. Caranya nurunin roll center gimana ya? Berarti kita naikin bawahnya supaya roll centernya turun. Oke, kemudian untuk bagian depannya kita pakai yang 0,5 masuk ke dalam. Ini kita keluarin aja. Nanti untuk ganjelan di as ini kita simpan aja ya. Sudah selesai, kita simpan. Nanti kalau buat setting ini kepake. Jadi kita memang langsung merubah dari initial setupnya. Oke, rear kita bikin keluar ke arah luar tengah min 5. Oke, ini untuk RR nya seperti ini ya. Semoga kelihatan RR-nya. RF-nya rear front-nya. Oke. Ini saya ulang, semoga kelihatan di kamera dengan jelas. Rear-nya dia keluar supaya nanti akhirnya jadinya toe-in. Rear front-nya dia masuk ke dalam 0,5 dan naik ke atas 0,5. Oke, rear front, rear. Ini modelnya seperti ini. Kita lihat lagi, ini tulisannya nih, ada tulisannya hurufnya. Ini right, R, ini left, kanan kiri. Oke, seperti ini. Kita buka hingspinnya. Hingspinnya kita buka. Yang panjang itu adalah untuk bagian dalam. Kita pastikan udah lancar. Ini juga kita pastikan semuanya jalannya lancar, jadi nggak ada hambatannya. Oke, lalu kita perhatikan di bagian shimnya. Ada 4, tapi yang disuruh adalah yang bagian depan aja. Jadi bagian depan aja supaya wheelbase-nya lebih panjang kayaknya ya. Nah, untuk bagian ini kita ikutin sesuai manual book aja. Oke, ngepas banget. Oh, mantap ya. Jalannya lancar banget untuk armnya. Nggak ada tersendat sama sekali. Lalu kemudian perintah berikutnya adalah kita pasang baut M3x12 dari belakang bagian sini ya, M3x12.
Ternyata butuhnya 4. Kita cari 2 lagi. Oke, udah ya. Yang modelnya begini ya. Bautnya yang model begini, seperti ini. Yang model kepala atasnya lurus. Oke. Oh, benar-benar smooth ya gerakan armnya ya. Lancar jaya. Lancar jaya. Bagus. Armnya bagus. Dan tidak ada oblak, presisi, tapi lancar. Ya, tuh. Tuh, kita kasih lihat ya, tuh. Ini adalah ciri-ciri arm yang bagus sehingga dia benar-benar kalau jalan bisa twing 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 twing. Dia menyesuaikan sama kondisi tracknya. Oke, lanjut. Setelah suruh pasang ini balik dong bukunya. Apa dia suruh kita ngapain lagi? Suruh kita masang nih shock tower. Ini Shihab dan kawan-kawannya. Sway bar. Buka dulu sway barnya. Turnbuckle-nya ini sama persis seperti di video sebelumnya ya. Oke, sway barnya udah ya. Sekarang kita pasang turnbuckle-nya, ini juga sama di back sebelumnya, nggak ada beda sama sekali. Dicepetin aja ya. Oke, turnbuckle selesai, sway bar selesai. Sekarang kita lanjutin buat masang Shihab sama bearingnya. Ini bearing yang gede di depan, yang kecil di dalam. Yang gede di luar, yang kecil di dalam. Ini model ininya sama ya, siap belakangnya sama V1. Jadi ini sebelum kita masukin, kita cek dulu apakah ada kotoran di dalamnya. Bagian ini juga sama, kita cek. Terus kemudian ini di sini ke arah depan, jangan lupa ada shimnya satu di bagian depan. Oke, seperti ini ya pasangnya. Dan di bawahnya ini dipasangin baut kutu. Cek dulu, jalan lancar, nice. Lalu kemudian ini CVD yang buat rodanya, tapi sebelum CVD kita pasang dulu baut yang untuk shock towernya. Baut untuk shock towernya ini ada di informasiin M3x12 dan M3x10. Oke, lalu kemudian ini kita buka.
Oke, kita lanjut yang sebelahnya. Yang sebelahnya juga di bagian dalam kita pasang. Ini pakai kunci 2,5. Sebelahnya juga sama untuk pegangan shocknya. Lalu kemudian kita bisa pasang bolnya yang pendek buat di sini. Kita mau initial setup, set setupnya buat kita. Langsung aja ya. Ini di bagian yang paling dalam. Ada 3 pilihan lubang ya, kita pasang yang paling dalam. Memang tujuannya kita mau ngerakit mobil ini supaya easy to drive. Kita nggak mau bikin mobil yang terlalu agresif, yang susah dikendalikan, capek mikir ya. Karena kita mau main buat happy. Jadi kita langsung initial setupnya langsung yang aman-aman aja. Oke, bagian ini masuknya dari dalam. Lalu kemudian di luarnya dipasang nut. Untuk bagian dalam initial setupnya itu ada di bagian bawah. Tapi balik lagi karena memang kita pengen mobilnya nggak usah yang agresif, santai aja, kalem aja mobilnya, biar yang main kalau pemula happy. Nah, makanya kita pindahin ke atas. Jadi terkadang initial setup dari buku salah nggak sih? Nggak salah. Initial setup dari buku juga pasti bener gitu. Cuman initial setup dari buku itu seringkali diciptakan buat pemain-pemain yang sudah semi pro atau bahkan udah pemain profesional gitu. Jadi kalau Mimin lebih suka mobil yang santai-santai aja, yang penting nyaman dikendalikan, nggak capek kendaliinnya, nggak usah agresif gitu. Karena prinsipnya adalah slow is fast, padahal enggak, slow ya slow. Oke, Mimin di track ya dari tadi siang karena banyak yang main, ada yang nyangkut Pak Nardi. Oke, ini ya pasang sama aja CVD-nya depan belakang. Cara masangnya tidak ada yang berbeda teman-teman semua. Oke, setelah sudah begini kita pasang. Apakah ada yang salah? Kayaknya. Kita pasang ini, kita pasang sway barnya. Sway barnya nih di bagian sini pakai M3x14. Sampai di sini kita pasang turnbuckle-nya. Seperti biasa kita butuh bantuan alat ini, tang.
masuk. Satu lagi sebelahnya, oh sorry, masukin dulu CVD-nya jangan sampai ketinggalan, nanti PR 2 kali kerja. Ke sini, masuk sini. Oke, sampai di sini. Nanti masalahnya tinggal belakangan aja. Sebenarnya ada angka-angkanya, dari bukunya dikasih angka-angkanya. Cuman karena kita memang mau ukurnya nanti berdasarkan kondisi real setelah terpasang, chambernya berapa dan lain-lainnya berapa, semua angka-angkanya, maka kita nggak usah terlalu pedulikan dulu sekarang. Oke, yang bawah pakai M3x12. Pakai 12 dikasih taruh sini. Opret. Nah, tuh posisinya begini. Dari bagian dalam nanti tinggal dipupret ya. Kekencengan udah tenaga dalam selek. Oke, udah aman. Sekarang kita tinggal pasang suspensinya. Ini shock breakernya posisinya seperti ini. Kita lihat contekannya M3x16. Oke, saya mau ini M3x16 2 biji. Saya mau pasang di bagian luar sesuai dengan manual booknya. Kita belajar. Oke. Ini adalah untuk back D. Back D bagian belakang. Ini back C bagian depan. Hari ini kita sudah menyelesaikan back C dan D. Jadi udah jadi kayak gini, armnya sudah jadi. Cukup ya buat hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Atau yang masih kurang jelas lagi, boleh mampir ke Jogtank RC Track, kita main bareng sama belajar bareng-bareng. Saya juga nggak hebat, tapi ya kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.